Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita, yang kita tahu itu melelahkan. Tapi dunia menggoda dan banyak menipu banyak manusia. Dan juga dalam urusan agama kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak yang mengeluhkan futur, loyonya semangat untuk beramal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di pembahasan terakhir berkaitan dengan sikap berhati-hati, sikap tidak terburu-buru. Dalam bergaul dengan manusia, tidak gampang menvonis, tidak mudah menuduh orang. Kawan kita itu ada 3, atau sebagian ulama menyebutkan 4. Yang pertama, kawan yang seperti ghidha, seperti makanan yang antum butuh selalu sama dia. Siapa mereka? Ya, bergaul dengan para penuntut ilmu, duduk dengan para ulama, antum perlu. Wasahibu sahib, kawan itu dapat menarik antum sesuai dengan kondisi dia. Maka jangan pernah meninggalkan kawan yang soleh, karena itu seperti makanan. Sehari antum butuh kadangkala lebih 3 kali untuk berjumpa dengan dia. Antum makan sehari berapa kali? 3. Belum gorengan, belum tambah minum teh wala sama apa aja. Yang kedua, ada kawan yang seperti obat. Kapan dibutuhkan obat itu? Ya kalau antum sakit. Ini kawan-kawan bisnis kita, teman-teman kerja kita. Kita butuh sama mereka dalam urusan pekerjaan, yang terkadang mereka bukan orang soleh. Bahkan sebagian di antara mereka, di antara kawan kita dalam bisnis, mungkin bukan orang beriman, nggak sholat wala apa, kerjanya maksiat. Tapi kita butuh sama dia dalam urusan bisnis. Bagaimana? Ya, selesai kebutuhan, selesai. Makanya kadang-kala dokter itu memberikan dosis yang sesuai. Antum butuh minum ini sehari 2 kali, bas 2 kali. Kalau antum minum 5 kali, apa yang akan terjadi? Insya Allah cepat sembuh, Ustaz. Enggak, antum bisa berantakan hidupnya. Begitu pula, berapa banyak kawan-kawan bisnis yang kemudian jadi kawan main. Kalau sudah kawan main, antum akan ketemu dia lebih sering lagi, yang terkadang dia bukan orang-orang yang soleh. Rusak jadi. Maka hendaklah tadi kawan-kawan yang berkaitan dengan bisnis, ya udah selesai bisnisnya, selesai usahanya, ketemu dia, selesai. Kapan kita ada keperluan, kita ketemu lagi. Ini yang seperti obat tadi, hanya ketika diperlukan.
Yang ketiga, ada kawan yang penyakit. Antum lihat coba sekitar antum, nih mahasiswa aja, ada nggak yang kawannya penyakit? Alhamdulillah Ustaz, ana sejak satu kos-kosan sama dia sering berjamaah Ustaz, di kamar. Dia jadi imam, ana jadi makmum. Ini gimana ceritanya? Mungkin antum berpikir, alhamdulillah masih sholat, alhamdulillah masih sholat. Tapi antum kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini gitu. Ada kawan yang penyakit, yaitu kawan yang mengajak kepada kemaksiatan, kawan yang membuat antum jauh dari ketaatan, jauh dari majelis ilmu, datang ke kelas telat. Makanya biasanya yang satu rumah itu kalau telat semuanya telat. Yang satu rumah kontrakan, kalau satu telat tanya, mana fulan? Sama, ini telat semua. Wahid, istri telat, belum telat. Maka hendaklah kita berhati-hati bergaul. Baik, barakallahu fiik, kita masuk ke bab baru. Bab man hadda zuqaqan aw tariqan. Nah, tafadhal. Baik, di sini Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Fazari, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Qinan bin Abdullah, dari Abdurrahman bin Aus saja, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan man manaha maniha, barang siapa yang memberikan maniha. Maniha ini dulu biasanya itu bentuknya kambing atau onta yang diberikan kepada seseorang tapi hanya untuk memanfaatkannya, tidak memilikinya. Dikasih kambing untuk diperes susunya, dikasih onta untuk diperes susunya, dikasih domba untuk diambil bulunya, tapi nggak dimiliki. Ada nggak itu sekarang di Indonesia? Kalau bentuknya itu enggak sekarang, jarang ya. Kayak ada orang ngasih sapi antum, fadhal Ustaz, ini anak kasih sapi Ustaz, antum peres susunya. Ada masa susunya kering. Kambing itu ada masa susunya habis gitu. Nanti setelah habis diambil lagi sama orangnya, diganti lagi. Itu terjadi di kota Madinah. Rasulullah SAW kadang-kadang dikasih sama sahabat-sahabat Ansor, dikasih kambing yang siap untuk diperah. Mungkin diperah selama 1 bulan, 2 bulan ya. Setelah itu diambil lagi karena susunya sudah kering. Di Indonesia apa jemaah yang bisa digitukan? Mungkin modelnya seperti motor, dikasih nih fadhol antum pakai, antum mahasiswa antum pakai lah. Jadi tidak dikasih tapi dipinjemi, diambil manfaatnya saja. Barang siapa yang melakukan ini, nah kemudian au hadqaqan au qala tariqan, atau memberikan petunjuk jalan kepada seseorang. Zuqaq itu bisa jalan yang mungkin gang umpamanya, banyak diterjemahkan. Memberikan petunjuk, kana lahu idla itaqina sama, dia akan mendapatkan pahala seperti membebaskan satu budak. Satu budak. Ini cuma ngasih tahu orang jalan. Itu loh mas, jalannya sebelah situ mas. Itu dapat pahala seperti membebaskan budak. Kenapa? Karena orang itu butuh petunjuk. Maka jangan pernah mengabaikan atau menyia-nyiakan pahala ini. Ada orang mau tanya antum, apa? Antum mau tanya apa? Fadhol, anak kasih tahu. Nawarkan diri. Mungkin antum sibuk, antum punya pekerjaan, tapi jangan abaikan hal ini karena pahalanya seperti membebaskan budak. Apalagi kalau antum memang duduk, ada orang cari pahala, memang sengaja duduk di tempat yang banyak orang tersesat. Ada beberapa daerah itu
yang Google Map ini selalu mengarahkan ke sana, padahal jalannya sama. Kita Lumajang juga pernah masuk gang sampai orang ngomong, ya Allah mas, banyak orang tersesat di sini mas, salah jalannya mas, lewat Google Map ya kata dia. Iya, balik kata dia. Bagaimana kalau antum pasang badan di situ nungguin orang, tunggu dulu, ini kayaknya tersesat nih, kelihatan dari plat nomornya atau apa, biasanya kan kelihatan seperti itu. Antum menawarkan diri, ini pahalanya seperti membebaskan budak. Itu orang kalau membebaskan budak itu akan mendapatkan dengan setiap organ di tubuhnya dibebaskan tubuh dia dari api neraka. Maka jangan diremehkan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Raja, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ikrimah ibn Ammar dari Abi Zumail, dari Malik bin Marsad, dari ayahnya dari Abu Dzar, yarfa'hu, yakni dia menisbatkan ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qala thumma qala ba'da dzalika la a'lamu illa rafa', artinya Abu Dzar mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah. Jamaah, perintah untuk bersedekah ini bukan hanya untuk orang kaya. Orang yang tidak mampu pun diperintahkan untuk bersedekah. Tapi ternyata ada amalan-amalan yang bernilai sedekah nggak perlu keluar fulus. Makanya tatkala antum melihat orang kaya mengeluarkan uangnya, antum melihat umpamanya ketika ada kotak amal dijalankan, antum nggak bisa mengeluarkan duit, maafi fulus Ustaz. Iya, kadangkala mahasiswa benar-benar maafi fulus. Apakah kemudian antum berhenti tidak bersedekah? Ada banyak amalan lain yang bisa dikerjakan. Contoh nih yang ringan ya, antum menertibkan sandal di sana. Kan sandal itu kalau kajian biasanya semrawut cuma ya. Sebagian di atas sandal lainnya, antum hadapkan semua kepada yang mereka yang mau turun dari masjid. Insya Allah itu bernilai sedekah. Antum nggak punya fulus. Di sini Nabi SAW mengatakan ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah. Dulu orang itu kalau ngambil air pakai timba. Engkau menuangkan air dari timbamu ke timba saudaramu, itu sedekah. Airnya bukan milikmu, engkau hanya mindah, itu sedekah. Di sini antum lihat, mungkin sebagian mahasiswa, sebagian ustadz lagi ambil air, dia mau bawa ke sepedanya, katakan ustadz khalini ya ustadz, hari ini anak belum sedekah, mudah-mudahan ini jadi pahala sedekah buat anak. Antum angkat, antum bawa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita ini disuruh berlomba-lomba jemaah yang seperti itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Terus wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar. Itu sedekah. Engkau memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu sedekah. Apa nggak bisa antum tiap pagi bikin status yang isinya mengajak kepada kebaikan? Nggak bisa. Mengingatkan tentang salat duha, mengingatkan tentang fadilah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, mengingatkan tentang husnudzan, mengingatkan tentang pentingnya amanah. Apa saja antum bikin status sedekah. Lagi rame banyak kemaksiatan terjadi, antum ingkari dengan tulisan antum, bernilai sedekah. Wallahi jamaah, sekarang untuk berbuat baik itu banyak peluang. Masalahnya semangat menjadi lemah di saat kemudahan diberikan. Memang kemudahan itu terkadang menciptakan orang-orang yang lemah, dan kesulitan itu menciptakan orang-orang yang kuat.
yang tahan banting. Kita semua sudah enak. Enak, sebagian mahasiswa itu nggak bisa nulis bahasa Arab sekarang. Karena bisa nulis pakai laptop semuanya. Ketika suruh nulis pakai tangan, ya Allah, dokter kalah bagusnya sama tulisan dia. Masya Allah. Maka ingat, manfaatkan. Engkau memerintahkan kepada kebaikan, mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu, di wajah saudaramu, itu sedekah. Nih sekarang nih antum berada di majelis ini, antum sudah senyum enggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Hah? Belum, kadang-kadang sama. Wallahu a'lam, siapa ini? Dan ini terjadi. Jangan di masjid, di kelas. Sebagian mahasiswa nggak kenal dengan di sebelahnya. Sampai tanya, antum tahu sama yang di sebelahnya? Enggak, Ustaz. Allahu Akbar. Ini sudah mau selesai semester jamaah. Ada yang nggak tahu, wala senyum. Coba di sini, yang belum kenal sama yang kanannya antum kenalan dan senyum buat dia. Nah, fadhol, yang belum kenal. Antum jangan senyum-senyum sendiri kayak orang. Senyum di wajah saudaramu jamaah. Nah, khalas sudah kenal semua. Ana mau tunjuk ntar lagi. Sedekah. Datang, ahlan, assalamualaikum, kif halak, tebarkan senyum. Kadang-kala ini orang, saudara senyum. Subhanallah, itu bernilai sedekah. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, supaya manusia tahu dalam agama kita, sedekah bukan hanya berkaitan dengan fulus, la. Wa imatatukal hajara wasyauka wal azma an tariqin nas laka sadaqah. Engkau menjauhkan batu, duri, tulang dari jalan itu, menyingkirkannya, memindahkannya, itu sedekah. Untuk melihat ya, kadang-kala di jalan ada batu yang keluar dari tanah karena mungkin kena mobil atau apa, antum pindahkan. Ada ranting, ada paku, itu bernilai sedekah. Cuma memang jemaah, ada orang yang dari hatinya itu sudah suka membantu orang, tapi ada orang yang perlu pelatihan. Makanya akhlak itu ada yang jibiliyah, fitriyah, ada yang muktasabah. Akhlak itu ada yang memang dilatih gitu. Antum akan lihat ya, orang-orang yang lewat gelas, kadang-kadang di masjid ada gelas yang habis diminum tidak dibuang, lupa mungkin orangnya. Antum akan lihat di antara 10 orang yang lewat, belum tentu semuanya buang gelas itu, belum tentu. Tapi ada orang yang ketika melihat itu nggak enak jiwanya gitu, dia ambil, langsung dia buang. Padahal bukan milik dia, bukan salah dia, tapi disinilah dia memiliki jiwa kepedulian dengan lingkungannya, dengan masyarakat. Apalagi kalau dibandingin dengan niat tadi mencari pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat paku, sebagian orang ana lihat, Allah nggak mungkin bukan mahasiswa ya, lihat sampah berserakan, dia mengatakan, ana bukan tukang bersih sampah. Iya, bukan. Tapi engkau muslim yang cinta dengan kebersihan. Engkau muslim yang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bukan bicara itu kerjaanmu atau bukan pekerjaanmu. Ketika semua muslim punya jiwa ini, selesai, Indonesia ini akan jadi negara yang bersih. Ana sering sampaikan dulu, kalau kita salat subuh, ada orang-orang yang naik motor ke masjid. Masjidnya ini melewatin sungai jamaah, jembatan. Jadi dia sebelum ke masjid, mampir jembatan, buang sampah, seret, ke masjid.
merasa nggak ada masalah. Bukankah dia yang bikin banjir? Dia satu orang, Ustaz, bukan cuma ana, Ustaz. Iya, engkau satu, di sana ada 100 orang seperti itu. Ketika itu dibuang di sampah, jamaah. Ya Allah, jamaah. Apalagi di Jakarta, di Manggarai, ya apa namanya? Di tempat pintu sungai Manggarai itu, ana dulu tinggal dekat sana. Ya, sampah bertonton tiap hari. Padahal penduduk Indonesia mayoritas muslim. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, Nabi SAW mengingatkan, kuffa syarraka anin nas. Jangan nyakitin orang. Engkau nggak bisa ngasih manfaat sama orang lain, nggak bisa bantu orang lain, udah nggak apa-apa. Ada orang yang memang tidak bisa memberikan manfaat sama orang lain, tapi satu, jangan kasih mudarat buat orang. Udah. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang orang lain selamat dari gangguan dia, dari lisannya dan dari tangannya. Apalagi kalau dikatakan ini berpeluang bernilai sodako, kenapa kita tidak lakukan? Jangan. Antum cari gitu. Kalau bisa antum jalan lihat ada paku mungkin di sini, hanya untuk mendapatkan pahala sodako. Kemudian yang berkaitan dengan bab kita, wa hidayatukar rajula fi ardid dhalah sadaqah. Dan engkau memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat di jalan yang tidak ada tanda-tandanya. Al-ardud dhalah ini ada apa istilahnya? Ada daerah yang tidak ada tanda di situ. Orang bisa tersesat di tempat itu. Engkau berikan petunjuk, itu bernilai sedekah. Maka ini benar-benar nilai-nilai Islam yang perlu kita sebarkan. Antum tahu nih malam ini, jangan berhenti di hati antum. Liyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bapak antum nggak hadir, ibu antum nggak hadir, adik antum nggak hadir, mungkin juga keponakan antum nggak hadir. Apa tugas antum? Sampaikan kepada mereka. Loh gimana Ustaz? Mereka tidak tinggal bersamaan. Sekarang dengan handphone ini semua ada di tangan antum. Antum punya grup keluarga, punya apa? Sebarkan. Baik, barakallahu fikum.